Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Binjai Taufik Hidayah memberikan bingkisan kain sarung dan bantuan uang tunai sebesar Rp1 juta kepada pengurus BKM Baitul Ma'al di Jalan Samanhudi, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan pada Rabu 20 April 2022. Kegiatan ini merupakan bagian dari Safari Ramadan Partai Golkar Kota Binjai. Pemberian bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran BKM Baitul Ma'al. Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Binjai Taufik Hidayah mengawali sambutannya menyampaikan titip salam Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai Haji Nur Srisha Alam Putra kepada seluruh keluarga besar atau jamaah LD2 dan masyarakat Kelurahan Binjai Estate. Tidak dapat hadir karena sering melakukan kegiatan tugas negara di Jakarta. Lebih lanjut, Taufik menjelaskan bahwa LD2 ini adalah pendukung setia Partai Golkar dan memiliki hubungan historis dengan Partai Golkar di masa lalu. Karena itu aspirasi politiknya disalurkan ke Partai Golkar. Taufik dalam sambutannya juga menyinggung tentang makna dari filosofi lambang LD2 yang bergambar pohon beringin. Selanjutnya, ia juga memaparkan kilas balik sejarah hubungan LD2 dengan Golkar masa Soeharto. Lebih lanjut, Taufik mengatakan tujuan tim Safari Ramadan berkunjung ke Masjid Baitul Ma'al adalah untuk meningkatkan hubungan silaturahmi antara pengurus Partai Golkar Kota Binjai dengan keluarga besar LD2 dan masyarakat Kelurahan Binjai Estate. Tapi bahwasanya lembaga dakwah Islamiyah Kota Binjai adalah pendukung setia Partai Golkar. Kami tahu bahwasanya LDI aspirasi politiknya ke Partai Golkar. Jadi kebetulan Pak, tadi pagi saya lihat logo dari LDI, ya Pak, di situ tertera logonya pohon beringin, ya Pak. Jadi pohon beringin tadi di atas pohonnya ada terbentang kitab suci Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan dibingkai dengan warna bendera merah putih dan dilingkari dengan kubah-kubah masjid yang berwarnakan kuning. Jadi dari logo ini sudah jelas Bapak Ibu sekalian, LDI tidak terlepas dari Partai Golkar. Jadi kalau kita balik kilas sejarah, bahwasanya LDI ini termasuk diprakarsai pembentukannya, pendiriannya oleh Bapak almarhum Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua, yang juga beliau pada saat itu sebagai Dewan Pembina Partai Golkar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami berkunjung ke Masjid Baitul Ma'al beserta keluarga besar LDI Kota Binjai dalam rangka bersilaturahim kepada Bapak Ibu para jemaah dan keluarga besar LDI Kota Binjai. Jadi pada intinya, tanpa silaturahim Partai Golkar tidaklah punya arti apa-apa bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi mengenai silaturahim ini juga Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 21. Nanti dalam hal ini dijelaskan oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Suci Ramadan. Di samping itu juga Bapak Ibu sekalian, kami rombongan juga membawa penceramah, yaitu Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Suci Ramadan LC, ya Pak, beserta rombongan yang nantinya akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita ketahui memang Partai Golkar tidaklah partai politik yang bernuansakan agama, tetapi Partai Golkar sangat-sangat peduli, sangat-sangat respon atas apa yang dianjurkan dalam ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, platform dan doktrin Partai Golkar mengenai nilai-nilai ajaran keislaman.
Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, di sini juga kami akan memberikan berupa tali asih, infak, berupa uang tunai 1 juta rupiah untuk kas Masjid Baitul Mal, dan juga kami berinfak ada kain sarung, ada 5 piece yang kami peruntukkan untuk pengurus BKM Masjid Baitul Mal agar nanti bisa dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai sedekah ini, infak ini juga Allah telah mengatur sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Jadi ada suatu kisah seorang mayit, seorang yang telah meninggal, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali di alam dunia ini walaupun 1 detik. Ya Bapak Ibu, jadi timbul pertanyaan kepada kita semua, seandainya Allah mengabulkan permintaan si mayit ini, maka apa yang dilakukan oleh si mayit ini atas kesempatan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini nanti sama-sama kita minta penjelasan dari Ustaz kita Bapak Dr. Haji Suci Ramadan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, kami atas nama tim Safari Ramadan DPD Partai Golkar Binjai mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, pengurus BKM Masjid Amal Baitul Mal dan keluarga besar Lembaga Dakwah Islam Golkar Binjai atas kesempatan, atas perkenan menyambut kami. Dan di sini kesempatan ini juga kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada tutur kata kami, duduk sila kami yang kurang berkenan. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon maaf. Demikian, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara Safari Ramadan Partai Golkar ini, tausiah dibawakan oleh Ustadz Ramadona menghimbau kepada kader Golkar, keluarga besar LD2, dan warga Kelurahan Binjai Estate. Sementara itu Ustadz Mulyono yang juga pengurus LD2 Kota Binjai dalam sambutannya menjelaskan tentang sebuah rumor. Ini Agus Purwanto menggantikan Bapak Haji Insinyur Agus Purwanto itu yang menggantikan akhirnya Bapak Haji Hasrolan Simanjuntak itu di Sumatera Utara. Beliau terpilih menjadi ketua DPW Provinsi Sumatera Utara. Kalau untuk daerah Provinsi Sumatera Utara itu sudah hampir 17 kabupaten kota, ada tingkat 2-nya, termasuk Langkat. Langkat itu ketuanya itu Bapak Sekda Dr. Indra, itu ketua daripada yang ada di Langkat sana. Itu. Nah terus untuk tingkat PAC nggak usah lah, karena udah beberapa juga tingkat PAC. Itu antara yang seperti itu. Jadi kalau kita kadang-kadang begitu mendengar kalimat LGBTI ada terselip di sebagian orang mempunyai konotasi yang negatif. Itu ada berita, kita sendiri tidak pernah kita akan menyadari terjadi berita seperti itu, tapi kok ada berita yang berkembang. Kadang-kadang ketika kita ditanya, kok bisa seperti itu gitu. Katanya kalau masuk ke masjid LDII itu nanti masjidnya akan disambung, dipel. Ya Allah, misalnya kita nanti kalau memang perlu Bapak Ketua Golkar pasang CCTV di sini. Jadi cerita dulu Pak, cerita. Ada kita itu selalu menginstruksikan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagai daripada iman, sehingga jamaah itu awal-awal daripada mengaji semangat Pak untuk membersihkan sarana ibadah. Sehingga sering bahkan ada punya program itu ada setiap minggu dipel karena ingin bersih. Jadi
yang datang. Kok aku datang dipel nih? Memang kebetulan jadwalnya, Pak. Kita punya pengajian generasi muda itu juga kita ajarkan, gitu. Sehingga ini orang-orang yang sedang dimanfaatkan berita miring seperti itu. Ini yang kedua, ada lagi ketika jemuran kita diangkat oleh orang, dicuci kembali. Jadi pernah terjadi ketika dia mulai ngaji, kita ajarkan tentang kebersihan dan kesucian. Ketika dia menjemur pakaian, tahu-tahu mama kan pulang dari ladang diangkat begitu, barangkali tangannya kotor, marah dia, kok mama angkat, mama kan tangannya kotor. Mungkin terjadi seperti itu, kita sendiri nggak tahu persis. Terjadilah berita yang menghebohkan, menggetarkan, bahkan bukan tingkat regional tapi secara nasional. Ini itu yang ada seperti itu. Terus ada lagi berita berkembang, orang LDI kalau menikah dia harus sama orang LDI. Ini hubungannya apa? Mau nikah sama siapapun, kalau ada anak bapak cantik mau aku mau, gitu kan? Kenapa? Itu berkembang anak bapak itu. Apalagi anak bapak cantik kaya punya mobil, ya kan? Punya masa depan. Mungkin kalau aku mau anak bapak yang nggak mau, gitu. Ya kan? Semua Pak, orang LDI itu dinikah sama orang lain semua, nggak ada sama keluarganya. Saya orang Jawa, orang Batak. Inilah berita yang berkembang Pak. Nah, makanya saya ingin seandainya ada berita yang seperti itu, barangkali membuat kita ini kok seperti itu, alangkah baiknya. Ayo kita bicarakan. Di mana sih terjadinya itu? Nanti boleh barangkali ada yang tidur sini nanti sampai besok ini dipendek. Jadi jangan gampang. Orang menyebarkan berita bohong jauh lebih besar dosanya daripada maling. Kalau maling selesai dia, tapi ketika berita bohong bersambung, akan besar berita itu akibat daripada mulut kita yang tidak bertanggung jawab. Inilah hal yang harus dan malam ya menaiki gedung yang tinggi sampai di atas dia lupa bawa Martin. Kemudian mau turun ke bawah, capek, puasa lagi. Lalu apa yang dilakukannya? Dipanggilnya teman yang berada di bawah dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Tapi sayang suaranya yang keras hilang, redup dengan bisiknya suara mesin. Mesin apa? Keluarga suara Indonesia kemudian selain bisa dimakan juga sebagai alat bangunan. Karena bisiknya suara molen itu tak kedengaran suara teman yang berada di atas. Lantas dia pun bingung bagaimana caranya agar teman yang berada di bawah menengadahkan kepalanya ke atas. Lantas apa yang dilakukannya? Diambilnya uang bank, rokoknya kantongnya, lalu diambilnya uang, dikumpul-kumpulnya, dilemparnya ke bawah. Uang tersebut pas jatuh di hadapan teman. Ya manusia melihat uang di jalan, bagaimana reaksi temannya? Pertama, kalau uang dipijaknya terlebih dahulu, kemudian menoleh kanan kiri, ini ada orang banget. Setelah itu, gimana Pak? Agak unik sih, agak unik. Kemudian posisi duduk, ambil, masuk kantong. Nah itulah dilakukan teman yang berada di bawah. Dan teman yang berada di atas kehabisan akal. Bagaimana caranya agar teman yang berada di bawah mengadahkan kepala ke atas? Dipanggil tak dengar, dikasih dilempar uang malah diambil. Kanan kiri melihatnya ke atas. Sikap tak kehilangan akal. Lalu diambilnya batu kecil, batu kecil dilemparnya ke bawah. Batu tersebut pas jatuh di atas kepala teman. Karena rasa sakit kemana dilihatnya kira-kira? Kemana dilihatnya? Ke atas. Siapa yang
merendahkan kepalanya ke atas, kemudian teman yang berada di atas menyampaikan pesannya bahwa acap kali manusia ketika mendapat nikmat wanaan bijak ini, dia lupa kepada pemilik. Tapi ketika diberi kesusahan, dilempar dengan berpikir sakit, baru dia mengadahkan kepalanya ke atas, baru dia memohon kepada Allah, ya Allah, susah kali. Nah itu. Sebenarnya dengan itu sahabat dari salam kita sendiri sajikan kepada junjungan Nabi akhir zaman, Nabi yang followersnya mencapai 1,3 M. Kalau orang sekarang yang main di YouTube mungkin followersnya mencapai masih jutaan. Bahwa Rasul 1,3 M bahkan lebih. Padahal dahulu tidak ada YouTube, tidak ada Facebook, tidak ada IG dan lain sebagainya. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya mendapat syafaat di hari kelak nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris LD2 Kota Binjai Afwan, Ketua BKM Alianto, Ketua Pembina LD2 Kota Binjai Gunawan, Ketua LD2 Kota Binjai Marsidi, Ketua LD2 Kecamatan Binjai Utara Hendra Herianto, para Ketua LD2 Kecamatan Sekota Binjai, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Binjai, Taufik Hidayah Wakil Ketua Hamidun, Wakil Bendahara Iskandar Muda Ginting, Sekretaris Partai Golkar Kecamatan Binjai Selatan, Agus Sinambela, Pimpinan Kelurahan Partai Golkar Binjai Estate, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga masyarakat Kelurahan Binjai Estate, serta undangan lainnya. Dari Binjai, Arifin Pohan mengabarkan. Haji Suci Ramadan LC yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dengan diri kita semua dan juga termotivasi untuk bisa lebih lagi memperbanyak ibadah di sela-sela waktu Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Dan termasuk ada terusnya itu penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Arsul Mulyono selaku anggota pembina LD Kota Binjai kepada Bapak Mulyono.